Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, ya. Jadi, pendidikan agama Islam ini yaitu terbagi dari sekian pembahasan, ya. Dari sekian pembahasan yaitu pertama, pembahasan kajian surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal ini yaitu ayat 8 sampai 72 tentang kontrol diri, ya. Kontrol diri yaitu termasuk bacaan, kajian ilmu tajwid dan kalimat atau bacaan maupun sebab yaitu dan makna kata, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, ya, atau materi ini tentang kajian surat Al-Anfal ayat 872 tentang kontrol diri, kita berdoa dulu, ya. Sebelum itu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Baiklah, sesudah kita berdoa, kita lanjut, ya. Materi ini yaitu tentang kajian surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal ayat 8 sampai 72 tentang kontrol diri. Kontrol diri yaitu mengenai tentang bacaan, ya. Bacaannya yaitu innallazina amanu wa hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillahi wallazina awaw wa an-nasru ulaika ba'aduhum, ya, awliya'u ba'adin wallazina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in yuhajiru wa in sta'an suarukum fitini fa'alaikumu nashru illa ala qaumin bayanakum wa bainahum niyasyaku wallahu bima ta'ammalun basyir, ya. Itulah surat kajian surat Al-Anfal ayat 872 yaitu tentang kontrol diri. Itulah bacaannya, ya. Jadi kita memasuki yaitu tentang kajian ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu mempelajari tentang atau bentuk bacaan, ya. Bentuk bacaan yaitu termasuk kalimat, bacaan atau sebab, ya, dan makna kata, ya. Pertama, kalimat malakum min walayatihim. Bacaannya yaitu termasuk idgham guna, ya. Min syai'in yaitu bacaannya ikhfah, qaumin bainakum iklab, ya. Sebab yang dikatakan walakum min walayatihim, sebabnya yaitu ada huruf wa atau huruf nun mati bertemu dengan huruf waw, ya. Min syai'in dalam kalimat min syai'in yaitu bacaannya termasuk ikhfa, ya. Ikhfa yaitu sebab di situ. Kenapa ada sebabnya, ya? Karena nun mati bertemu dengan huruf sya, ya, atau sa, ya. Tuh. Kalimat qaumin bainakum yaitu termasuk bacaan iklab. Bacaan iklab yaitu sebabnya dikatakan karena tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Itu yang maksud adalah kajian ilmu tajwid. Kajian ilmu tajwid itu yaitu termasuk kalimat, bacaan dan sebab, ya.
wa bainahum misyaku, yaitu bacaannya idgham mutamasyilain ya. Idgham mutamasyilain yaitu karena ada sebabnya. Kenapa ada sebabnya? Karena huruf ma ya atau huruf mim bertemu dengan huruf min mati bertemu dengan ma ya, ma hidup ya. Itu yang dikatakan dalam bacaan idgham mutamasyilain ya. Basyirun yaitu bacaannya mad arid lisukun ya. Kenapa dikatakan bacaan mad arid lisukun? Karena dia memiliki sebab ya. Sebab yaitu mad berada di akhir ayat ya. Mad itu berakhir di ayat, yaitu berakhir di ayat itu berarti di ujung ayat ya. Iya, seperti itu ya. Makanya dikatakan di situ sebabnya itu supaya lebih jelas lagi. Jadi setiap kalimat bacaan Al-Qur'an itu ya pasti memiliki suatu sebab ya, sebabnya. Jadi setelah sebabnya itu kita pelajari, maka disitulah kita ketahui kesalahan bacaan Al-Qur'an ya. Seperti itu ya. Jadi kita lanjut tentang kontrol diri ya. Kontrol diri yaitu tentang sikap perilaku yang mencerminkan dalam ayat ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam ayat itu yang kita jalankan ya. Iya. Dan apa yang dilarang di dalam ayat itu mengenai tentang sikap maupun perilaku yang tidak mencerminkan dalam ayat itu, berarti itu tidak bisa kita jalankan ya. Jadi apa yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an itu, itulah yang kita jalankan ya, sebagai untuk mengontrol dirinya kita masing-masing ya. Yang pertama yaitu tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan dalam ayat ya, atau ayat ya. Pertama, untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi ya dari seluruh komponen umat, baik pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga. Yang kedua, tradisi diaspora. Dan ketiga, kontrol diri, yaitu kontrol diri menata keluarga dan umat yang dilakukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam, baik untuk masa kini dan esok ya. Dan keempat yaitu bahu-membahu dan saling melindungi, menolong dan membantu antar sesama umat Islam sangat diperlukan dalam ikhtiar menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat Islam ya. Dan yang kelima, setiap kehidupan pasti dilingkupi keburukan, halangan dan rintangan yang terkadang sangat menyulitkan dan menyesatkan dada. Jika menemukan hal tersebut, ada solusi yang ditawarkan, yaitu melakukan hijrah. Bila perlu, kita tidak hanya melakukan hijrah fisik, namun juga secara mental, tekad dan strategi perjuangan ya. Ya. Itulah sikap-sikap dan perilaku yang mencerminkan dalam ayat ya. Jadi sikap itu jadi harus kita kontrol ya, baik dalam diri pribadinya kita sendiri maupun kepada orang lain ya. Mungkin cukup sekian, sampai di sini saja dulu ya saya jelaskan ya kepada kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.